Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, tetap semangat ya. Selamat siang, Pak. Biar tambah semangat lagi, gimana kalau Bapak minta tepuk tangannya? Jadi tepuk tangan buat kita semua. Selamat semangat ya. Walaupun keadaan siang, kita tetap semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Pak. Tidak bosan-bosan setiap pertemuan Bapak ini selalu mengingatkan agar tetap mematuhi 5M ya. Jadi 3M aja tidak cukup. Nah, sekarang harus 5M. Semoga kita tetap diberikan semangat juga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari ini dan kita berdoa bersama-sama agar masa pandemi ini segera berakhir. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Tumijo, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Baik, kawan-kawan. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Iya, terima kasih Tumijo. Untuk memastikan kehadirannya, silahkan kalian buka di grup WhatsApp. Bapak telah membagikan link untuk absensinya. Nah, ini silahkan diisi. Iya, terima kasih. Sudah, Pak. Setelah Bapak perhatikan, ini alhamdulillah muridnya hadir semua. Terima kasih. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Struktur virus, Pak. Iya, betul. Aplikasi virus. Iya, hebat. Kalian masih ingat untuk pelajaran minggu lalu? Coba saya ini ingin bertanya. Masih ingat nggak ini virus apa namanya? Corona, Pak. Iya, betul Tuti. Nah, masih ingat Tuti ya pelajaran minggu lalu. Bentuknya apa ya? Iya, Pak. Bulat, Pak. Bulat, betul sekali. Nah, kemudian ini gambar apa ini kira-kira ya? Vaksin, Gambar Pak. vaksin. Pak. Kalau yang ini kegiatan apa kira-kira? Vaksinasi, Pak. Suntik, Pak, suntik. Suntik apa? Corona, Pak. Vaksinasi. Ya, iya, vaksinasi. Nah, kira-kira apa gunaan dari vaksinasi ya? Biar Supaya sehat, kebal. Pak. Biar sehat. Biar kebal, Pak. Supaya kebal, tidak sakit. Supaya kebal ya. Nah, karena apa? Ternyata setelah Bapak cari informasi, ini ternyata per tanggal 1 Agustus ini kasus corona di Indonesia ini masih tinggi. Nah, setelah di total ternyata kasus untuk orang yang meninggal ini sekitar 95.000 lebih. Nah, ini mengingatkan kita juga bahwa kita harus selalu berhati-hati nih. Nanti mudah-mudahan dengan kita mempelajari peran dari virus ini, kita bisa lebih waspada lagi. Nah, itu. Kemudian kompetensi dasar dan indikator kompetensinya. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama ada menganalisis struktur replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menyajikan data tentang ciri replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model. Nah, indikatornya apa? Nah, ini menganalisis peran virus yang menguntungkan dan juga merugikan. Kemudian, indikator yang kedua, mempresentasikan peran virus menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajarannya ini diharapkan nanti siswa mampu menganalisis peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan dan juga mampu mempresentasikan hasil nanti diskusinya. Nah, jadi yang kita akan pelajari ini adalah peran dari virus. Nah, kira-kira Puspita, virus itu menguntungkan atau merugikan saja? Setahu saya sih merugikan aja sih, Pak. Oh, merugikan aja ya? Iya. Tidak ada yang menguntungkan? Nggak tahu, Pak, saya. Iya. Makhluk hidup diciptakan pasti ada untungnya, Pak. Nggak mungkin rugi semua. Bener nih, Saya nggak Pak. tahu Bagus sekali ini apa untungnya. Iya, nanti yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini adalah peran dari virus. Nah, untuk minggu lalu Bapak telah membagikan LKPD juga bahan ajar berupa modul pada Classroom. Sudah
Download belum? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Nah, LKPD ini kalian menemukan kasus tidak di sana? Ada masalah tidak? Ada, Pak. Ya, masalahnya apa saja di sana yang terdapat pada LKPD? Saya belum baca, Pak. Belum baca. Tentang vaksin, Pak. Diperoleh dari mana, Pak? Iya, tentang vaksin. Coba Munajah, kasusnya apa saja yang ada di LKPD? Prosesi pemakaman jenazah bukan Pak? Iya, betul. Nah, beberapa minggu kemarin sekolah kita mengadakan vaksinasi untuk siswa. Nah, ini minatnya agak lumayan bagus, tapi belum 100%. Nah, ini nanti akan menjadi masalah juga nih buat kita. Nah, nanti kita akan bahas di diskusi kayak gitu. Sekarang silahkan kalian masuk ke dalam kelompoknya. Ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini masuk ke dalam breakout room yang beda. Jadi kelompok 1 silahkan klik breakout yang kelompok 1, dan kelompok 2 silahkan klik breakout untuk kelompok 2. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian melakukan diskusi. Yuk guys, kita kok diskusi. Munajah, Tuti, Sista, Rahim, hai guys. Males jangan Aku tahu. Jauh. Dan menjadi masalah tidak? Ya. Kita masih bingung Pak, dari yang korban yang sudah meninggal nih masih bisa menularkan nggak Pak? Lagi kita cari Pak. Oh iya, silahkan kalian cari melalui artikel, melalui bahan ajar, dan juga silahkan kalian browsing Ya, kasih Pak. untuk menyelesaikan permasalahannya. 5 menit lagi waktunya untuk kalian berdiskusi. Punya 1 menit lagi, silahkan kalian untuk Cepet amat, memulaikan PD-nya ya. Selamat Pak. Hai. Iya, Buruan, Tunggu Jo, buruan, ada kesulitan buruan. tidak? Kelompoknya? Gimana Romia, kelompoknya? Ada kesulitan tidak? Pak, vaksin itu memang harus dari virus yang udah dinonaktifkan ya, Pak? Nggak ada yang dari virusnya langsung, Pak? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bertanya tentang vaksin dari virus yang aktif atau non aktif. Nah, itu. Nah, kalau untuk yang aktif, ketika kita dimasukkan virus aktif, nanti kita bakal sakit. Nah, tujuannya ketika virus yang non aktif dimasukkan, nanti tubuh akan merespon dan akan mengingat. Nah, ini, tapi kita tidak sakit kayak gitu. Oh gitu, Pak. Makanya dari non-aktif ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Iya. Bahaya nggak sih Pak kalau divaksin? Nah, bahaya tidak kalau divaksin. Nah, vaksin itu kan yang dimasukkannya adalah virus yang non-aktif. Berarti ketika kita dimasuki oleh vaksin, ini tubuh hanya merespon saja. Jadi responnya itu bentuknya nanti demam. Nah, demam ini adalah ciri dari tubuh kita menghasilkan imun kayak gitu. Jadi tidak berbahaya ya. Nah, kalian sudah Tidak belum bahaya ya? ya Pak? Pak, ini soalnya susah Pak dianalisis. Pantesan ini banyak banget ya berita-berita di TV ya. Orang-orang pada demo nggak boleh jenazah dimakamin di daerahnya gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, makanya di sini kalian diskusikan nih, apakah korban dari virus corona yang sudah meninggal menular atau tidak. Kayak gitu. Waktu untuk berdiskusinya selesai, kemudian silakan kalian kembali ke main room yang tadi ya. Oke Pak. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 1 perwakilan yang mau mempresentasikan siapa? Jadi kelompok 1 nanti akan membahas masalah nomor 1 dulu. Nanti untuk kelompok 2 membahas soal nomor 2. Saya yang presentasi Pak ya. Kelompok 1 nih. Iya. Yang ini ya Pak, apakah korban yang meninggal masih bisa menularkan virus ya Pak? Yang itu? Iya, betul. Boleh. Ya. Tadinya kita masih pada bingung tuh ya teman-teman ya. Ternyata orang yang meninggal itu kok ini di demo gitu sama warga, nggak boleh dimakamin. Ya, jadi setelah kita browsing tadi, kita diskusi, ternyata di virus corona itu dia bisa bertahan selama beberapa jam atau
beberapa hari di permukaan benda gitu, termasuk di permukaan si tubuh si pasien tadi gitu Pak. Jadi jenazah masih bisa berpotensi untuk menularkan penyakit gitu sih Pak kalau menurut kelompok saya, kelompok kami gitu. Iya, bagus sekali jawabannya Puspita. Nah, kelompok yang lain boleh menanggapi, kira-kira setuju atau tidak? Kami kalau dari kelompok 2, Pak, Iya, Fania, hasil silakan. investigasi saya mengajak Sisa sama Heni, setuju Pak dengan pendapat dari kelompok 1 Pak, beberapa jam itu masih bisa menularkan Pak, gitu Pak, makanya harus tetap menjaga prokes Pak pada saat pemakaman Pak. Oke, nah berarti ketika ada korban yang meninggal akibat dari virus corona, tetap kita harus waspada ya. Nah, jadi harus tetap menguburkannya itu harus tetap mematuhi prokes kayak gitu. Oke, silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ini soal yang selanjutnya. Nomor 2 ya Pak. Iya betul Raini. Silahkan. Vaksin corona diperoleh dari virus corona yang tidak aktif atau inaktif. Dibuat dengan cara patogen dimatikan ataupun dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ia tidak akan berreplikasi. Kemudian nomor 2 ya Pak. Iya. Vaksin pada dasarnya merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus. Virusnya virus tertentu, biasanya ditandai dengan demam. Kemudian vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang telah dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jadi jika terpapar virus, tubuh kita bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Nah, antibodi tersebut akan menyerang virus tersebut yang masuk ke tubuh dan virus akan dihancurkan dengan dinetralisasi oleh antibodi. Begitu, Pak. Iya, betul. Nah, dari kelompok 1, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Setuju nggak kira-kira? Coba Romian nih. Romian, silahkan. Setuju tidak? Pak, dari kelompok kami juga kurang lebih hasilnya sama Pak. Sama ya. Kami setuju dengan kelompok Bu Raheni dan kelompoknya. Kami setuju Pak. Iya. Nah, setelah kita melakukan diskusi, nah kira-kira nih ada yang berani untuk menyimpulkan tidak? Kira-kira hasil diskusi kita kali ini seperti apa? Saya mencoba Pak. Iya, Romian, silahkan. Dari diskusi hari ini kita memahami bahwa vaksin itu diperoleh dari virus yang sudah dilemahkan. Tujuannya agar tubuh kita nanti membentuk kekebalan dan vaksin tidak akan menyebabkan penyakit pada tubuh kita, tetapi justru untuk mendorong tubuh kita menghasilkan vaksin. Nah, kemudian untuk orang yang meninggal karena COVID, kita harus tetap waspada karena mungkin saja virusnya masih ada di tubuhnya dan bisa menulari kita yang sehat, seperti itu, Pak. Iya. Nah, jadi vaksin itu tadi berasal dari virus yang dilumpuhkan atau non-aktif ya. Jadi ketika kita disuntik vaksin, tubuh kita ini tidak berbahaya, malah tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Dan juga tadi ketika ada korban yang meninggal akibat terpapar virus corona, nah ini kita harus masih tetap waspada karena tadi ya
virus corona itu tidak langsung ikut mati, tapi masih bisa bertahan beberapa hari. Nah, itu. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi tentang peran virus ini, nah kita masih dalam keadaan pandemi ya. Nah, jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati sampai pandemi ini selesai, gitu. Oke, bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Ada yang masih bingung atau ada yang belum mengerti atau mengerti semua? Lumayan paham, Pak. Untuk LKPD-nya, tadi silahkan dilengkapi dulu, dan untuk pengumpulannya melalui Google Classroom, paling lambat ditunggu besok pukul 4 sore. Nah, itu. Kemudian, untuk pengerjaan soal evaluasi, Bapak telah membuat soal evaluasi, nanti silahkan kalian kerjakan melalui chat. Bapak nanti akan kirimkan linknya, kemudian kalian silahkan kerjakan ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Bapak telah kirimkan, ada di chat room. Nah, Ya, sudah Pak, ya, nampak. silahkan dikerjakan. Ada 5 soal, waktunya 5 menit juga selesai. Oke, baik, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, berarti berakhir juga pertemuan kita untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang eubakteria dan archaebacteria. Nah, itu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, ketua kelasnya silahkan tim hijau pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa ya. Semoga kita diberikan kelancaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Semangat juga, Pak. Terima kasih, Pak.